Sebelum menonton video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Kita angkat kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah berdoa, kita akan masuk ke dalam materi. Menuliskan kalimat saran. Kali ini materi kita adalah menuliskan kalimat saran. Nah, yang pertama berarti yang harus kita ketahui adalah apa itu kalimat saran dan macam mana atau seperti apa atau bagaimana cara kita mengungkapkan kalimat saran terhadap orang di sekitar kita. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya berupa solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah atau objek. Dalam memberikan saran, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun agar tidak menyinggung orang lain. Jadi, di sini sudah jelas apa itu kalimat saran. Kalimat saran itu adalah kalimat yang kita ungkapkan untuk orang lain, ataupun orang lain juga bisa memberikan saran kepada kita. Nah, saran ini biasanya kalau sehari-hari yang biasa kita dengar itu seperti nasihat. Misalnya seperti kita wajib menjaga kebersihan. Nah, itu saran. Misalnya kalau bangun pagi, anak-anak kalau bangun pagi, misalnya orang tuanya langsung ngasih saran nih. Kalau bangun tidur, tempat tidurnya harus dirapikan. Nah, itu juga sebagai saran. Berarti saat menyampaikan saran harus menggunakan kalimat yang jelas, yang mudah dimengerti. Orang lain juga nggak akan tersinggung kalau kita menyampaikan saran dengan baik dan benar. Jadi, kalimat saran dapat disampaikan secara lisan dan tertulis. Nah, seperti disampaikan tadi. Jadi, kalimat saran atau misalnya nasihat itu bisa disampaikan dengan cara lisan, artinya dengan omongan, dengan cara kita berbicara, itu artinya lisan. Juga bisa disampaikan dengan cara tertulis, misalnya ditulis di buku atau di kertas, nanti orang bisa membacanya. Ataupun mungkin kalimat sarannya dibuat seperti poster, ada ditempel di dinding-dinding rumah, dinding sekolah mungkin, atau di pintu, atau di baliho-baliho yang ada di jalan. Nah, itu juga bisa. Terus, kalimat saran biasanya diawali dengan kata-kata seperti sebaiknya, seharusnya, hendaknya, alangkah baiknya, ataupun semestinya. Nah, jadi kalau kita mau menyampaikan kalimat saran atau nasihat, kita harus menggunakan kata-kata yang berikut ini tadi, seperti sebaiknya. Contohnya, sebaiknya kamu harus lebih rajin. Seharusnya kamu harus lebih bersih lagi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, kalimat saran biasanya diawali dengan kata-kata berikut. Berikut contoh. Di sini ada dua contoh permasalahan, terus saran yang harus kita berikan. Di gambar pertama di situ ada gambar ketiga orang anak. Anggap saja nama salah satunya Adi. Nah, di sini permasalahannya Adi membuang sampah makanan, sisanya di jalan dengan sembarangan. Jadi, kalimat syaratnya ataupun kita sebagai teman mungkin atau teman orang yang ada di sampingnya, kita harus memberikan dia saran atau nasihat. Contohnya seperti ini kalimatnya. Sebaiknya Adi tidak membuang sampah dengan sembarangan. Nah, ini contoh antara permasalahan dan saran. Yang kedua di sini ada gambar, di situ ada gambar seorang anak laki-laki yang perutnya sakit. Mungkin dia di sini habis jajan sembarangan. Di sini
permasalahannya saya tuliskan, Rudi hari ini sakit perut akibat jajan sembarangan. Nah, dari permasalahan ini kita dapat memberikan saran nih. Sarannya kalau di sini kita menuliskan seharusnya Rudi lebih hati-hati atau lebih cermat dalam hal jajan atau membeli makanan. Nah, dari kedua gambar ini saya rasa sudah cukup mengerti ketika menemukan masalah atau menemukan sebuah permasalahan, lalu kita dapat memberikan saran kepada orang lain. Tentunya sarannya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, mudah diartikan jika orang mendengarnya, tidak susah, tidak menggunakan kata-kata yang aneh-aneh, dan yang pastinya orang dapat menerima saran kita dan tidak tersinggung. Jadi, apa yang kita sampaikan mungkin dapat orang terima dengan baik hati, dengan lapang dadanya. Tadi, setelah kita mengetahui apa itu kalimat saran, contoh permasalahan, dan cara memberi sarannya, kali ini kita akan masuk ke dalam materi menemukan kalimat saran dalam teks. Nah, kalau sudah menemukan kalimat saran dalam teks, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita harus membaca teks atau mencari sebuah teks yang ada di sekitar kita. Mungkin yang ada di buku tulisnya, ada di buku paketnya, di buku cerita, di koran, ataupun di mana saja. Nah, dari sebuah teks itu kita nanti akan mencari tahu kalimat saran apa atau kalimat nasihat apa yang ada di dalam teks tersebut. Kali ini kita langsung saja masuk ke dalam contoh teksnya. Berikut contoh teks yang akan kita cari kalimat sarannya. Di sini contoh kalimat sarannya itu dengan judul menjaga kebersihan sekolah. Coba bayangkan jika lingkungan sekolahmu kotor, kamu pasti menjadi tidak nyaman belajar. Selain itu, kamu juga menjadi mudah terserang penyakit. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Jika lingkungan sekolah bersih, setiap warga sekolah akan nyaman melakukan kegiatan di sekolah. Selain itu, kesehatan warga sekolah juga akan terjaga. Oleh karena itu, hendaknya setiap warga sekolah menjaga kebersihan sekolah untuk kebaikan bersama. Nah, setelah kita selesai membaca teks berikut, pasti kita langsung tahu yang mana kalimat saran yang terdapat di teks ini. Berhubungan di teks ini sudah saya hitamkan tebal, itu kalimat sarannya. Jadi otomatis kita langsung tahu. Nah, jadi di sini kita langsung mengetahui mana yang berupa kalimat saran atau kata saran dan mana yang hanya sebuah tulisan. Nah, jadi kalimat saran selalu menggunakan kata-kata yang tadi seperti ada hendaknya, seharusnya, sebaiknya, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam apa kalimat saran yang ada di teks berikut. Kalimat sarannya adalah hendaknya setiap warga sekolah menjaga kebersihan sekolah untuk kebaikan bersama. Nah, dari kalimat saran ini tentunya sangat bermanfaat, terutama saat di lingkungan sekolah. Tidak hanya di lingkungan sekolah sebenarnya kita harus menjaga kebersihan. Di lingkungan masyarakat, di rumah, di kamar sendiri, itu sangat penting kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Kalau di sekolah, karena teks yang kita baca berhubungan dengan sekolah, tentunya kita sebagai warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah, terutama di kelas. Nah, kalau di kelas, pasti kita wajib menjaga kebersihan kelas kita. Tidak membuang misalnya kalau pensil, bekas pensil itu tidak dibuang di lantai, saat makan permen atau bungkus-bungkus plastik tidak dibuang sembarangan. Karena pasti kalau di setiap sekolah itu sudah ada yang namanya tong sampah.
baik itu tong sampah untuk sampah kering, sampah basah, sampah plastik, atau sampah makanan yang lainnya. Nah, jadi kita mulai dari hal yang kecil, kita harus menjaga kebersihan. Biasa ala terbiasa. Nah, itu biasa yang kalimat yang sering kita dengar. Mulai dari kita SD nih, dari kita kecil, kita biasakan kita hidup bersih, kita hidup teratur, disiplin, sampai besar pasti akan keterusan. Kalau dari kecil saja kita sudah misalnya kotor, jorok gitu, malas, nggak disiplin, itu pasti akan jadi kebiasaan sampai besar. Nah, jadi nggak boleh. Kita sebagai orang berpendidikan, apalagi anak-anak, sudah kelas 3 atau kelas 4, kelas 5, kelas 6 nanti, itu akan menjadi contoh untuk adik-adik kelasnya. Ataupun untuk adik-adiknya di rumah, untuk orang tuanya di rumah juga sebagai contoh kita. Kita harus memberikan contoh yang baik. Seperti tadi kita harus bersih, disiplin, rajin. Nah, itu juga sebagai contoh. Setelah menemukan kalimat saran di teks, kita lanjut sekarang masuk ke dalam menyampaikan kalimat secara lisan. Nah, jadi kita menyampaikan kalimat saran secara lisan ini artinya dengan cara misalnya tatap muka antara si A dan si B misalnya. Nah, jadi kita akan menyampaikan kalimat secara lisan, secara omongan. Kita langsung saja masuk ke dalam cara menyampaikan kalimatnya. Di sini nanti ada 4 cara, ada 4 langkah yang harus kita perhatikan dalam saat kita memberikan saran. Langkah-langkah menyampaikan kalimat secara lisan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, pahami terlebih dahulu masalah yang terjadi. Nah, yang nomor 1 ini sangat penting nih. Jadi, masalah apa yang kita hadapi harus sesuai dengan saran yang kita berikan. Jangan masalahnya lain, sarannya juga lain. Nanti kita dibilang nggak nyambung. Misalnya masalahnya tentang kebersihan, tapi sarannya malah saran yang lain. Misalnya disuruh rajin makan, ini itu. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi, saat memberikan saran, kita harus terlebih dahulu mengetahui masalah apa yang kita hadapi atau masalah apa yang teman kita hadapi. Jadi, kita bisa memberikan saran sesuai dengan masalah apa yang terjadi. Yang kedua, pikirkan penyelesaian masalah yang paling tepat. Nah, yang nomor 2 ini cara penyelesaian masalah itu tadi. Jadi, ketika ada masalah, kita harus memberikan saran apa yang paling tepat. Sarannya nggak boleh terbelit-belit. Nanti ujung-ujungnya nggak bisa dimengerti oleh teman kita atau sahabat kita. Jadi, saat memberikan saran kepada teman itu harus menggunakan kata yang jelas. Usahakan yang paling singkat agar mudah dimengerti. Yang ketiga, awali kalimatmu menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, baiknya, ada baiknya, atau usahakan. Dan yang keempat, sampaikan kalimat saranmu secara lisan. Dan ucapkan kalimatmu dengan jelas dan sikap yang santun. Yang nomor 4 ini itu termasuk ke dalam tata krama. Itu tadi saat menyampaikan kalimat kita harus jelas terus dengan sikap yang santun. Kenapa dengan sikap yang santun? Kalau kita menggunakan sikap yang santun tentunya orang juga akan segan dengan kita. Kita kalau menyampaikan pendapat dengan sopan pasti orang akan menghargai kita. Coba bayangkan ketika kita memberikan saran tapi dengan cara marah-marah, pasti orang gak akan terima. Nah, jadi saat memberikan saran seharusnya dengan kata yang lemah lembut, mudah dimengerti, dan dengan sopan santun. Oke, sekian materi kita kali ini, yaitu tentang kalimat saran. Mungkin cukup sekian. Jika ada kata-kata yang salah atau tulisan yang salah, mohon maaf. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Karena tadi kita memulai video pembelajaran dengan doa, mari kita akhiri dengan doa.
Doanya menyesuaikan. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya memimpinnya dengan doa penutup kita kali ini. Kita angkat kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.